Salam sejahtera seluruh sahabat Rohku Channel. Semoga dalam keadaan yang baik, sehat, dan dalam sukacita. Saya mau menyampaikan terima kasih atas dukungan semua teman kepada saya melalui channel YouTube ini, melalui subscribe, like, dan sharing yang telah dilakukan. Terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan melalui YouTube ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Dalam kesempatan kali ini saya mau memberi jawaban terhadap pertanyaan yang diberikan oleh seorang teman kepada saya via WhatsApp. Latar belakang pertanyaan yang diajukan didasarkan video persiapan pernikahan yang saya buat sebelumnya. Saya muat di YouTube ini dengan judul Jangan Mau Menikah, di mana menitik beratkan pentingnya persiapan dua orang dalam menuju pernikahan. Pertanyaan pertama yang diajukan adalah, apakah cinta dibutuhkan dalam relasi menuju pernikahan? Tentu saja cinta diperlukan dalam setiap hubungan. Bagi saya, hubungan itu tidak boleh dipaksakan. Bila di dalam sebuah hubungan ada paksaan, maka cinta di dalamnya itu kabur. Atas dasar cintalah maka hubungan dilaksanakan tanpa paksaan. Dua orang yang sepakat mau menikah harus menguji cinta mereka. Saya khawatir bahwa di dalam pembentukan keluarga melalui mekanisme pernikahan sering sekali diisi dengan azas manfaat. Sebenarnya saling memanfaatkan, sehingga ketika konflik terjadi setelah berkeluarga, pasangan tersebut tidak mampu mengelola konflik itu. Kalau cinta sangat kuat di awal pernikahan, maka pengelolaan konflik akan mudah dilakukan. Karena dengan dasar cinta, maka pasangan itu, entahkah itu dimulai terlebih dahulu oleh pria atau wanitanya, akan terbentuk kemauan untuk mengalah, kemauan untuk berkomunikasi, kemauan untuk tidak mudah menghakimi, kemauan untuk mengampuni kelemahan-kelemahan pasangannya. Cinta yang kuat pada pernikahan akan membentuk hubungan pasangan itu berdiri teguh di dalam kerjasama. Tidak ada pembagian kelas pekerjaan, misalnya laki-laki harus cari uang, kalau dia pulang harus dilayani, perempuan harus mengurus rumah tangga, suami dan anak. Dengan cinta yang ada, maka kedua pasangan itu akan bekerja sama, akan terjadi hubungan yang saling membutuhkan, saling mendukung. Sehingga dengan cintanya seorang suami, walaupun dia lelah, dia akan membantu istrinya di rumah. Demikian juga sebaliknya. Kalaulah kita melihat banyak orang tua kita dengan cinta yang kuat, di masa tuanya mereka bahu-membahu. Cinta yang kuat yang telah ada sejak masa pacaran membuat mereka untuk mengenal kesedihan, kesepian, dan kebingungan pasangannya. Mereka tahu. Persoalannya adalah bagaimana kualitas cinta kita atau Anda sebelum menikah. Lalu pertanyaan kedua dari teman saya ini melanjutkan dari ide cinta yang tadi, di mana dia mengalami kebingungan juga dalam memutuskan apakah dia akan menikah, di mana terbentang jarak usia yang cukup besar, di mana si perempuan berusia 25 tahun dan laki-laki berusia 35 tahun. Kebingungan dari teman ini adalah
bagaimana nanti keluarga kami dijalani dengan perbedaan usia, di mana terdapat perbedaan karakter, perbedaan dari berbagai segi. Bisakah kami menjalani rumah tangga dengan harmonis? Sekali lagi, cinta itu membuat kita menginginkan apa yang kita cintai harus kita dapatkan. Orang bilang cinta itu buta, ya memang kenyataannya demikian. Sehingga bagi saya sebenarnya hubungan dua orang yang saling mencinta walaupun terbentang jarak yang besar, bagi saya tidak akan menjadi masalah bila cinta yang dipupuk dari awal itu sudah sangat kuat. Tentu harus diuji. Kadang-kadang begini, perlu dipikirkan bagaimana respon keluarga, respon masyarakat. Tapi bukan itu yang menjadi penentu. Bagi saya sih akan mengatakan demikian. Oke, kamu cinta pada pasanganmu, tapi sudah dipikirkankah bagaimana nanti ke depannya? Bahwa ketika berlalunya 20 tahun kemudian, pasanganmu itu sudah berusia 55 tahun, sedangkan kamu 45 tahun. Perbedaan karakter dan fisik dan berbagai hal akan menjadi sangat penentu. Kamu harus siap dulu untuk itu. Tentang perbedaan usia, perubahan fisik, siap dulu. Lalu tentu harus dipikirkan bagaimana respon keluarga dan masyarakat. Tapi bila dari awal kamu sudah oke, lanjut saja, no problem itu bagi saya. Kalaupun ada kekhawatiran bagaimana ya, saya masih muda, saya masih ingin bebas dan sebagainya, saya berpikir begini, orang yang mau menikah itu memang bukan anak-anak lagi, bukan mau main-main. Tentu setiap orang kalau sudah menikah akan mengalami konflik karena menyatukan persepsi, menyatukan persamaan. Itu sebabnya harus dipastikan pasangan kita itu mau mendengar, mau berkomunikasi, mau mencari tahu apa yang terbaik dalam hubungan mereka, dan bukan pada emosi yang labil, harus saya yang didengar. Camkan itu aja sih bagi saya. Kalau dalam pacaran sudah tidak terbentuk dialog diskusi, udah kebayang tuh gimana nanti pernikahannya akan terjadi. Apalagi bila dihubungkan dengan transparansi keuangan. Kalau pasangan tidak ada kejujuran dalam keuangan, menurut saya, ini review ulang deh. Kalau tidak jujur tentang keuangan itu akan menjadi bencana besar. Apalagi tidak adil gitu ya dalam membina hubungan dengan keluarga besar. Misalnya si laki-laki mendengar kali keluarganya, nggak mau mendengar istrinya, itu repot lah. Artinya gini, simpel. Jika seorang laki-laki mencintai perempuannya itu akan dijadikannya orang yang paling penting untuk didengar, dimengerti. Tapi kalau enggak, repot. Saya coba simpulkan begini, teman. Jika kau cinta walaupun pasanganmu itu 10 tahun lebih tua darimu, jika kau cinta dan dia cinta, jalani aja. Tapi memang kalian harus menguji dulu, apakah suamiku ini tipikalnya adalah pria yang mau berdiskusi, pria yang mau mendengar, apakah dia pria yang percaya kepada perempuannya gitu kan. Percaya dalam arti bahwa dia tahu istriku ini, kamu itu adalah orang yang harus ada di sampingnya. Kalau enggak, bagi saya ini enggak bisa nih. Laki-laki kalau sikit-sikit ngadu mama, sikit-sikit ngadu bapak, sikit-sikit ada masalah bingung, curhat, ini laki-laki atau anak kecil gitu ya. Jangan, udah pikir ulang.
Kok laki-laki sikit marah, sikit nampar, emangnya kita ini latihan tinju? Jangan, gak usah lah, mau cinta mau ganteng. Ingat ya, cintamu memang oke di awal, tapi kalau lama-lama suamimu itu, calon suamimu itu nggak memperbaiki diri, cintamu itu jadi benci. Cinta itu harus diukur dengan logikamu, harus diukur, dianalisa dia. Jadi nggak bisa, aku cinta dia. Apalagi kalau ada kepentingan, takutnya gitu juga. Kalau ada kepentinganmu kepada calon pasangan, misalnya 35 tahun, dia udah mapan, punya sawit, punya mobil, keuntungan, lalu kau berpikir, untung juga aku di sini. Dan cintamu itu sebenarnya nggak cinta-cinta banget gitu, cuma udahlah daripada terhilala gitu. Waduh, percayalah, kau akan menderita. Mungkin itu bibit selingkuh nanti ke depannya. Hati-hati. Nah, itulah teman-teman, khususnya bagi teman yang bertanya ini, bagi saya jawaban saya ini berdasarkan pantauan aja sih kepada terhadap banyaknya konseling lah yang saya bisa lakukan, atau saya ngikut-ngikut dulu, dengar-dengar gitu kan. Semoga bisa membantu dalam menetapkan pilihanmu, dan menikah itu dijalankan oleh orang dewasa, bukan anak-anak. Orang dewasa, perbedaan orang dewasa dengan anak-anak adalah kita ini kalau dewasa tahu tugas dan tanggung jawab kita, anak-anak belum. Dan kita tahu bagaimana menyelesaikan konflik, bagaimana kita mencari solusi, dan tentunya anak-anak itu nggak cengeng. Selamat berjuang ya teman, semoga pernikahan kalian kalaupun dijalankan nanti baik adanya. Tuhan memberkati. Ini hanya soal ide saya pribadi ya, terlepas dari berbagai pendapat. Kalau saya salah mohon maaf. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. God bless you all. Salam sejahtera seluruh sahabat Rohku Channel.